Asyhadu an la Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya belum jawab semua ini. Yang mau menjawab salam saya doakan semoga panjang umurnya, istiqomah ibadahnya, diampuni dosa-dosanya, banyak rezekinya, banyak sedekahnya, banyak infaknya, banyak hutangnya. Ono sing gelem ditungakne kata hutange nggih. Nggih, sing penting dipun jawab salame. Kranten jawab salam niku hukumipun kula ulangi sepindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumul arda firasa was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-ayah sadaqallahul azim. Ingkang kaula mulyakaken segenap para alim ulama, tokoh masyarakat Desa Simpang Raya,
wabil khusus ingkang kaula mulyakaken panjenenganipun Al Mukarram Kiai Abdul Karim, dumateng panjenenganipun Kiai Abdul Ja'far, saha kiai-kiai lintunipun. Wabil khusus yang kami muliakan Bapak Kepala Desa Bapak Mangusong. Nggih, leres. Nggih. Hadir Bapak Kepala Desa nipun. Perangkat-perangkatipun ingkang kula hormati. Bapak BPD panjenenganipun Bapak Harta Siregar ingkang kula hormati. Hadir? Alhamdulillah. Bapak-bapak RW, bapak-bapak RT yang kami muliakan, Ibu Ketua Majelis Taklim yang kami banggakan, wabil khusus yang kami muliakan Bapak Ketua Panitia yaitu Bapak Susito beserta panitia-panitia yang lain, Bapak-bapak keamanan, Bapak Satpam, Bapak Babinsa yang hadir pada malam hari ini, serta pemuda grup sholawat Nurus Sabab. Grup sholawat Nurus Sabab. Semoga grup ini selalu eksis di dunia ini. Kenapa kita doakan selalu eksis? Karena grup inilah yang selalu melantunkan sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan pengajian akbar Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah, malam ini adalah malam yang sangat istimewa, malam yang sangat berharga, malam yang penuh sejarah. Oleh karena itu, maka pertama yang paling istimewa untuk kita ucapkan adalah, untuk kita rasakan adalah, kita harus selalu meningkatkan rasa syukur kita. Syukur kepada siapa? Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kesempatan kepada kita semua detik ini, malam ini, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah di pengajian akbar ini. Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, Allah masih memberikan hidayah taufik kepada kita. Inilah sebenarnya para jamaah yang harus kita syukuri. Para jamaah ingkang kula mulyakaken, niki bahasane gaduh-gaduh napa pripun niki? Keranten kula wau mireng, kadose teng mriki kok kathah tiyang Jawi, mula kula ngeling-eling basa Jawa kula. Ben gak lali. Kersane mboten supe. Tesih paham nggih kalih basa Jawi nggih? Nek sing ora paham mengke kursus rin lah kan itu. Kemudian yang kedua para jamaah, mari kita bersama-sama dari lubuk hati yang paling dalam, mari kita lantunkan dengan kalimah sholawat, yaitu dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Loh, kita semua mengenal Islam, kita semua mengenal Allah, kita semua paham ajaran syariat Islam. Itu semua tidak terlepas dari jerih payah perjuangan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi laras napa mboten? Awake dhewe niki lho, ngerti Islam, ngerti iman, ngerti isa salat, ngerti zakat, niku mboten lepas kalian dakwahipun Kanjeng Nabi. Lho asline kula lan panjenengan sedaya niki kantun penake para jamaah. Kantun penake. Cara dakwah iki ya ora nemen-nemen kaya zaman Nabi. Dulu Nabi ketika berdakwah, ketika di kota Mekah selalu dimusuhi oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah. Beliau harus pindah tempat, harus lari sana ke sini. Demi apa? Demi menyebarkan ajaran syariat Islam. Lah pada malam hari ini juga ada peristiwa yang sangat besar yang terjadi, yang pernah dialami oleh Nabi kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa peristiwa yang besar tersebut? Peristiwa itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 1. Napa ayate? Ayate subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Napa artinya? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hamba yang telah diperjalankan oleh Allah? Hambanya tersebut adalah namanya Nabi Muhammad. Diperjalankan dari mana? Dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa. Coba niki dioncei siji-siji nggih. Dipun pahami siji-siji. Kersane ngertos sejarahipun Isra Mi'raj. Mungkin nek pun bar ngoncek niki, mengke kula badhe ngendikan terkait dengan temanipun. Temanya apa itu? Mari kita tingkatkan persatuan umat dan ukhuwah Islamiyah. Tapi pertama kisah Isra Mi'raj riyen nggih. Para rawuh ingkang kula hormati. Jadi 1442 Hijriah yang lewat. Kenapa saya katakan 42 Hijriah yang lewat? Karena Rasulullah itu menurut sejarah di Isra Mi'rajkan itu setahun sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Lalu bagaimana prosesnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini di Isra Mi'rajkan oleh Allah yang diabadikan di dalam Al-Qur'an? Jadi Rasulullah itu bercerita bahwa Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya Nabi Muhammad yang namanya diperjalankan para jamaah. Maka sesuatu yang awalnya tidak sesuai akal sekalipun, nggak masuk akal, Pak. Tapi nek niku kersane Allah, nggih tetap terjadi. Makanya waktu itu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan, banyak orang yang tidak percaya. Hanya satu orang yang langsung percaya. Siapa namanya? Sahabat Abu Bakar. Makanya sahabat Abu Bakar itu memiliki gelar As-Siddiq.
Lah niku enten sejarahe kalian peristiwa Isra Mi'raj. Logikanya bagaimana? Logikanya sederhana, Pak. 50 tahun yang lewat dari kota Kuansing kalau mau ke Jakarta 50 tahun yang lewat kira-kira ditempuh berapa hari, Pak? 10 hari umpamanya. Kalau ada orang cerita saya ke Jakarta enggak 1 hari doh, 1 malam. Kira-kira percaya enggak orang Kuansing ini? Orang desa Simpang Raya ini percaya enggak? Rata-rata 50 tahun yang lewat enggak ada yang percaya, enggak mungkin. Kenapa? Karena kebiasaannya itu lama gitu loh. Enggak mungkin. Tapi hari ini ternyata Pekanbaru Jakarta berapa jam? 1 jam 40 menit. Percaya. Kenapa? Karena diperjalankan. Sama dengan saya tadi dari Pekanbaru ke sini, kalau saya jalan sendiri, setengah hari nggak nyampe, sehari nggak nyampe. Tapi karena saya diperjalankan, siapa yang memperjalankan? Yang memperjalankan adalah Toyota. Makanya sampailah 3 jam ke sini. Lah itu baru yang memperjalankan Toyota. Lah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Allah Subhanahu wa taala melalui lantaran kendaraan yang namanya buraq. Buraq iku hayawan abyadun, warnanya putih. Kayak kelambine ibu-ibu lah kira-kira. Buraq itu hayawannya putih. Lah Nabi Muhammad naiklah ke hayawan tersebut, ke buraq. Setelah naik, lalu berjalanlah buraq ini dari Masjidil Haram kota Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Di sana karena ini hayawan ternyata juga ada talinya, Pak. Diceritakan itu di dalam kitab Tafsir Al-Jalalain. Tafsir Al-Jalalain itu kitab yang dikarang oleh ulama, 2 ulama besar. Pertama ulama Jalaluddin Al-Mahalli, yang kedua ulama Jalaluddin As-Suyuti. Lah di dalam kitab Tafsir Jalalain menjelaskan ayat subhanallazi asra tadi. Rasulullah diperjalankan lalu sampailah ke Palestina. Ketika sampai di sana, kendaraan Nabi Muhammad diikat, dicencang. Diikat di depan masjid. Loh, kok ada tempat mengikatnya? Oh, ternyata ada. Setelah diikat, lalu Rasulullah masuk ke dalam masjid menunaikan sholat sunnah 2 rakaat. Lah setelah menunaikan sholat 2 rakaat, lalu Rasulullah keluar dari masjid. Ketika keluar dari masjid, maka didatangilah oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril niku ngampiri Kanjeng Nabi kalih mbeta gelas loro. Gelas sijine isine napa? Isine napa? Air susu. Gelas sijine isine napa? Khamr. Lho Kanjeng Nabi kon milih air susu sing sebelah kanan iki. Tapi kok angel dibuka. Lah setelah itu air susunya ini langsung diminum oleh Rasulullah. Lalu dibenarkanlah oleh malaikat Jibril. Yang kamu pilih itu, untung yang dipilih adalah air susu. Jeng Nabi ya milih air
susu. Nek ibu-ibu utawa bapak-bapak iku seneng air susu ya wajar. Mergo apa? Nabine nggih milih air susu. Ah bener Bu, air susu Bu. Kula coba nggih. Enak napa mboten? Bismillahirrahmanirrahim. Enak tenan. Lepas ngombe air susu dibenarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Setelah itu Nabi Muhammad Mi'raj, makanya ada Isra Mi'raj. Isra niku perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj naik. Naik kemana? Naik ke langit pertama. Ketika naik langit pertama, dibukalah pintu langit tersebut oleh malaikat Jibril. Tapi ternyata di balik pintu itu ada orangnya. Siapa orangnya? Orangnya adalah Nabi Adam alaihis salam. Mula Nabi Adam mengatakan, "Man anta? Jenengan sinten? Wa man ma'aka rencang jenengan sinten?" Qala Jibril, kula Jibril, rencang kula Nabi Muhammad. Lalu oleh Nabi Adam alaihissalam, Nabi Muhammad didoakan kebaikan. Setelah itu naik lagi ke langit yang kedua dari bawah. Buka pintu lagi. Di balik pintu ternyata juga ada orangnya. Siapa orangnya? Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ditangkleti malih. Man anta? Siapa engkau? Wa man ma'aka, dan siapa temanmu? Dijawab, ana Jibril. Wa ma'i nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya malaikat Jibril, kawan saya Nabi Muhammad. Setelah itu didoakan oleh Nabi Yahya sama Isa, didoakan kebaikan. Selesai, naik lagi ke langit yang kedua, yang ketiga. Buka pintu, ternyata di dalam juga ada manusianya. Siapa nama manusianya? Manusianya adalah Nabi Yusuf alaihis salam. Siapa Nabi Yusuf? Nabi Yusuf iku wong sing paling guanteng. Nek wonten kitab niku diceritakan Satrul Hasani, ganteng iki separuh. Corong ganteng iku siji, siji. Separuh iki lho, iku dipek karo Nabi Yusuf. Sing separuh nih dibagi-bagi. Separuh jeung Nabi, seprapate Nabi Yusuf, seprapate malih dibagi-bagi kula lan panjenengan sedaya. Jadi Nabi Yusuf iki wonge ganteng po. Cara nang kene ora ana tandingan, Lah setelah itu oleh Nabi Yusuf juga didoakan bi khairin, didoakan kebaikan. Lalu Nabi Muhammad diajak lagi naik ke langit yang keempat. Ketika di lapis yang keempat, langit yang keempat ini, ternyata di sana juga ada nabi lagi. Nabi siapa? Nabi Idris alaihis salam. Karena Nabi Idris ya padha man anta wa man ma'aka. Ditakoki sampean sinten, rencange sampean sinten? Dijawab kula Jibril, rencang kula Nabi Muhammad. Didoakne lah kalih Nabi Ibrahim. Naik malih ke langit berikutnya. Didongakne kalih Nabi Idris. Naik malih langit yang kelima, di sana ada Nabi Harun alaihissalam. Sama pertanyaannya, man anta wa man ma'aka. Siapa kamu dan siapa kawanmu? Dijawab, saya Jibril, kawan saya Nabi Muhammad. Didoakan. Naik lagi ke langit berikutnya, jumpa Nabi Musa alaihissalam di langit lapis yang keenam. Sama oleh Nabi Musa ditanya, man anta wa man ma'aka? Jenengan sinten, koncone sampean sinten? Dijawab, kula Jibril, rencang kula Nabi Muhammad. Didoane, naiklah ke langit yang terakhir, langit lapis yang keenam.
ke-7. Di sana jumpa Nabi Ibrahim alaihis salam. Ditakoi podo, man anta wa man ma'aka. Kamu siapa dan kawanmu siapa? Dijawab oleh malaikat Jibril, ana Jibril wa ma'i nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya malaikat Jibril, kawanku Nabi Muhammad. Lah setelah itu Rasulullah naiklah ke Sidratul Muntaha. Kenapa di sana? Karena Nabi Muhammad ini adalah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad jumpa dengan Allah. Apa yang terjadi ketika jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Fa'auha, maka Allah mewahyukan. Apa yang diwahyukan? Farada khamsina salatan fi kulli yaumin wa lailah. Allah mewajibkan kepada Nabi Muhammad salat 50 waktu dalam kurun 1 hari 1 malam. Wes nerima wahyu perintah dari Allah, lalu Nabi Muhammad turun. Ketika turun di langit lapis yang ke-6 tadi, jumpa lagi dengan Nabi Musa alaihissalam. Ditanya oleh Nabi Musa, ma farada rabbuk? Allah mewajibkan apa kepadamu? Dijawablah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, farada fi kulli yaumin wa lailah khamsina salatan. Mendengar itu, Nabi Musa langsung menjawab. Menjawabnya bagaimana? Rasulullah langsung disuruh kembali kepada Allah. Irji ila rabbik, kata Nabi Musa. Kembali, hai Nabi Muhammad, kepada Allah. Kenapa kembali? At-tahfif, mintalah keringanan. Lianna ummatika la tatiku, umatmu gak akan kuat sholat 50 kali waktu. Akhirnya Nabi Muhammad munggah malih kepanggih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikurangi khamsan 5, 50 dikurangi 5 pinten? 50 dikurangi gangsal pinten? Sekawan gangsal. Mari ngoten Nabi Muhammad mandap malih. Lah mandap niku wau kepanggih malih kalih Nabi Musa. Ditakoki dikurangi piro? Khamsan. Ya Nabi Musa, irji ila rabbik, kembali kepada Allah. Minta keringanan kepada Allah karena umatmu tidak akan kuat. Kembalilah Nabi Muhammad, naik lagi, dikurangi lagi khamsan, 45 jiko 5 tasih sekawan doso. Mandap malih kepanggih Nabi Musa malih, dikurangi piro? Dikurangi gangsal. Lalu bagaimana Nabi Muhammad? Bagaimana Nabi Musa? Irji ila rabbik, kembali engkau kepada Allah, minta keringanan lagi. Akhirnya bolak-balik. Singkat cerita di dalam kitab tersebut, akhirnya Allah mewajibkan kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya 1 hari 1 malam diwajibkan sholat 5 waktu. Lo wis dikurangi 5 waktu iki lo. Ternyata yang dikhawatirkan oleh Nabi Musa alaihissalam terbukti. Buktinya apa? Ternyata umat Nabi Muhammad juga masih ada yang sholatnya bolong-bol. Kadang sholat, kadang lali. Nek eling sholat, ora eling ora sholat.
Lha niku bukti napa? Bukti umat Nabi Muhammad tasih keberatan menjalankan salat. Lho berarti ini ada sejarah besar. Berkat jasa Nabi Musa alaihissalam, para rawuh alhamdulillah awake dhewe niki salat gur 5 waktu. Umpama Kanjeng Nabi karo Nabi Musa ora dikon njaluk keringanan, kira-kira salate ya 50 waktu. Nek salate 50 waktu, terus nyambut gawene kapan? Amar bojone kapan? Ngopeni anak kapan? Belajare kapan? Ndodo sawite kapan? Maka di sini ada peristiwa besar para jamaah. Inilah yang perlu kita kenang, yang perlu kita pahami. Agar supaya apa? Kita itu loh bisa mengambil hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi salat niku, nek ningali dawuhe Kanjeng Nabi, ibadah salat niku mangke wonten dinten yaumil kiamah ibadah pertama sing dihisab, sing dihitung. Nak salate sae fa in salahat, kalau salatnya itu baik, faqad faza, faqad aflaha, maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Tapi kalau wa in fasadat, salatnya enggak bagus, bolong-bolong, kadang salat kadang ora, kalingan salat ora salat, maka faqad khaba, sungguh rugi orang tersebut. Maka di sini penting para jamaah kita untuk memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lena umpama enggak ana Isra Mi'raj, nggih nuwun sewu. Menungso iku gampang lali. Lah ngeten iki lho ngelingne kula lan panjenengan sedaya ben rajin ibadah salat. Keranten napa? Keranten salat niku dados ibadah ukuran. Amal baiknya atau tidak itu tergantung ibadah salat. Kalau salatnya baik, insyaallah ibadah-ibadah yang lain juga baik. Dan kita memperingati Isra Mi'raj ini juga bentuk kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Lho cinta dumateng Rasulullah niku penting. Kenapa kok penting? Rasulullah niku nate dawuh, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Napa artinya? Barang siapa yang mencintaiku, maka nanti di surga akan bersamaku. Tapi ngomong-ngomong persoalan cinta para jamaah, niku enten rukune cinta. Arkanul mahabbati salasah. Rukunnya cinta niku wonten 3. Yang pertama apa? Orang yang cinta itu selalu menyebut nama-nama yang dicintai. Lah nek kula lan panjenengan sedaya niku mengatakan cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kula lan panjenengan sedaya nggih kedah rajin maos sholawat. Sakit sholawat Pak? Ibu-ibu sakit? Monggo sholawat sareng-sareng. Jajal tak kula vokale nggih, alon-alon ae. Mangke ibu-ibu niru nggih. Bapak-bapak nggih sedaya. Salatullah salamullah ala taha
wayahe panen ngitung duit ra leren-leren. Rasulillah sallallahu salamullah. Dadi wong desa niku kedah bersyukur. Kenapa? Sing duwe sawit iku wong desa. Kula ora duwe sawit, Pak. Nek jenengan sedaya gadah sawit. Lha niku perlu bersyukur. Syukure ya macem-macem. Niki wau Pak Ketua Panitia jarine mengke enten kotak jalan ngoten. Lah niku syukure duwe sawit niku kedah ngetokne bagian dari hasil sawite. Ki apa? Ya ki bangun masjid kena, ki pengajian kena. Nek masjide apik ki salat ya pena. Ki tuku jajan ki sedekah ya dadi pahala. Mula dadi wong desa iku jangan kecil hati. Pengajian iku nek nang desa malah luar biasa ngeten iki. Nek nang kota jarang, Pak. Pengajian nang masjid ngoten mawon. Sa RT, rong RT. Tapi nek teng mriki alhamdulillah sak desa malah gabungan pirang-pirang masjid. Ana masjid napa wae? Masjid Nur Hidayah, wonten Masjid Al Furqan nggih, wonten Masjid Al Mujahidin, wonten Mushola Al Ikhlas, wonten Mushola Babu Salam. Lho niki dihitung-hitung pun kathah niki. Mushola loro, masjide telu. Padahal sak desa, enten mboten sak desa? Setengah desa, sak dusun. Sak dusun wis masjide telu. Lho masjid iku iso tegak apik mergo ana sawit kan ngoten. Lah ora ana sawit urung mesti masjide tegak. Loh ini loh para jamaah yang perlu untuk kita syukuri kita agar supaya apa? Ketika sholat itu di masjid, insya Allah ibadah sholat itu akan lebih khusyuk. Lebih khusyuk. Dibandingkan sholat di rumah itu lebih khusyuk sholat di masjid. Apane kula lan panjenengan sedaya niki dadi wong Islam niki bejo ontong. Ya. Kenapa? Dadi wong Islam, dadi wong iman ikulah sebenarnya yang akan menyelamatkan kita semua di akhirat nanti. Orang itu ternilai atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala tergantung iman napa mboten, tergantung Islam napa mboten. Tapi nek Islam, nek iman, insyaallah kula lan panjenengan sedaya niki mengke saged mlebet surgane Allah Subhanahu wa taala. Shalawat malih Mas. Monggo Mas. Ya Rasul. Kula mawon riyen. Gantosan, vokale kula riyen. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Ketua panitia nek badhe jalan infak monggo.
pertama, cinta dumateng Rasulullah niku kedah maos sholawat. Yang kedua, para jamaah, orang yang cinta itu selalu mengikuti apa yang disukai oleh yang dicintai. Contoh, ibu kok cinta karo bapak mesti nek kon gawekne kopi dipun damel lah, kon ngumbah baju ya kon masak nggih merga napa? Cinta. Bapak nggih ngoten, kok cinta karo ibu, wengi-wengi udan-udan kon nukokne sego goreng, kon nukokne sate ya berangkat. Kenapa? Karena bapaknya cinta dengan ibu. Sama dengan kita, kalau kita ini betul-betul mengaku cinta umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau cinta kepada Rasulullah, maka kita ini juga harus mengikuti perintah-perintah Rasulullah. Napa perintah Rasulullah? Niki sing perlu. Rasulullah perintah salat, kula lan panjenengan nggih salat. Rasulullah perintah kula lan panjenengan iki kon dadi wong sing akur. Kita nggih kedah akur. Wong mukmin iku kudu akur karo mukmin liyane. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-muslimu man salima an-nasu min yadihi walisani. Orang muslim yang sebenarnya itu adalah di mana tangannya, lesannya tidak pernah mengganggu muslim yang lain, tidak pernah menyakiti muslim yang lain. Apa contohnya? Misalkan saya ini muslim, saya dianggap orang yang muslim yang sempurna kalau tangan saya tak pernah menyakiti orang lain. Lesan saya tidak pernah menyakiti orang lain. Baru itu bisa dikatakan orang muslim yang benar-benarnya. Alhamdulillah, yang keluar dari lesan itu semuanya menyenangkan. Nyapa orang lho niki penting. Lesan kula lan panjenengan kita jaga ini penting. Kenapa? Karena kita kepengen untuk menjadi muslim yang sesungguhnya, muslim yang sempurna. Kita jaga, Pak. Tangan kula jaga, tangan jenengan nggih dijaga. Lesan kula jaga, lesan jenengan nggih dipun jaga. Asline orang itu ngendikan saya niku nggih saged kok. Matur sing nyenengne tiyang lintu niku nggih saged. Tapi kadangkala menungso iku senengane nek ngucap nglarakne atine wong liya. Lho ini penyakit. Tangannya juga demikian. Tangan kalau bergerak itu menyakitkan orang lain. Contohnya apa? Geser pager. Contohnya apa? Nebang sawite tangga. Nyogrok sawite tangga. Lho, niku nggih nyakiti wong liya. Lho, niki lho perlu kita hormat para jamaah. Lalu muslim yang sebenarnya bagaimana? Ketika orang muslim tersebut memang betul-betul saged nglampahi dawuh Kanjeng Nabi. Lah nglampahi dawuh Kanjeng Nabi niki lho bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Nek wis cinta kepada Nabi Muhammad, janjinya apa? Di surga akan bersama Nabi Muhammad. Allahumma. Kemudian yang ketiga, orang yang cinta itu selalu mau berkorban demi yang dicintai. Ibu
cinta karo anake pasti nek anake njaluk baju tumbasne. Mergo napa? Cinta karo anake. Tapi alhamdulillah jamaah sedaya yang hadir pada malam hari ini ternyata membuktikan kecintaannya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Mau berkorban demi terselenggaranya Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau ada orang mengatakan cinta tapi 3 rukun ini tidak dipenuhi, cintanya dipertanyakan. Lho dawuh Rasulullah niku kathah para jamaah. Awake ngitung ora kekitung saking akeh. Perintah Rasulullah, sunnah Rasulullah niku kathah. Khusus-khusus terkait dengan kerukunan. Kerukunan itu penting. Kenapa penting kita wujudkan? Karena ada pepatah Arab itu mengatakan al-ittihad asasun najah. Persatuan itu kunci kesuksesan. Majelis taklim kalau kepingin sukses harus bersatu. Karang Taruna kalau kepingin sukses harus bersatu. Pengajian kados ngeten iki iso sukses mergo bersatu. Dari RT sebelah, RT sana kumpul menjadi satu. Pengurus masjid sana, pengurus masjid sini, pengurus musola sana, pengurus musola sini, kumpul jadi satu. Jadi persatuan itu adalah kunci kesuksesan. Apapun yang dicita-citakan oleh manusia, atau cita-cita apa saja yang kita inginkan, kalau kepingin sukses, kita harus bersatu di masyarakat. Jangan saling buruk sangka, nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iyyakum waz-zanna fa inna zanna akzabul hadis." Takutlah kalian terhadap perilaku buruk sangka. Kenapa? Karena buruk sangka itu adalah dustanya ucapan. Lagi nyongko tok lho Pak niku wis dosa. Lho niku penting. Lho awalnya orang itu berpecah, awalnya orang itu tidak baik karena memang sudah ada unsur suuzon, unsur prasangka yang tidak baik. Padahal kita semua ini mengaku umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek ngaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hadis-hadis Rasulullah inilah sebenarnya yang harus kita amalkan, termasuk rukun di antara sesama kita, termasuk mempersatukan umat muslim di antara kita. Ukhuwah Islamiyah sebagaimana tema ini perlu diwujudkan dalam lingkungan kita. Islam kalau kepengen berkembang, Islam kalau kepengen jaya, maka umat Islam harus bersatu. Tapi kalau umat Islam sudah pecah belah para jamaah, maka jangan harap Islam itu jaya. Jangan harap Islam itu istiqomah. Jangan berharap Islam itu bisa luar biasa. Maka kita sebagai umat muslim ini harus sadar bagaimana mewujudkan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Nah, persoalan beda itu biasa, Pak. Kenapa? Karena kita ini sukunya berbeda-beda. Ada Jawa, ada Sunda, ada Batak, ada Minang, ada apa lagi? Ada apa lagi? Jawa ada, Batak ada, Minang ada, Melayu ada. Lo ternyata keinginannya itu lo tidak sama. Kalau perbedaan
itu tidak akan bisa kita hindari para jamaah. Tetapi yang terpenting adalah khilaful ummati rahmat. Perbedaan itu yang membawa rahmat. Ini loh yang perlu kita wujudkan di lingkungan kita, yang perlu kita tegakkan di lingkungan kita. Jangankan sesama umat muslim, sak desa, sak dusun, sak omah mawon lho, iku lho wis ora padha. Keinginane lho ora padha sak omah. Ana sing kepengin nek tuku baju iku warnane putih. Ana sing kepengin warnane ijo. Ana sing kepengin warnane abang. Iku baru masalah warna baju. Termasuk di masyarakat juga demikian para jemaah. Keinginan itu berbeda-beda. Pendapat itu berbeda-beda. Tetapi bagaimana perbedaan itu menjadi rahmat. Ini yang perlu kita wujudkan di dalam lingkungan kita. Ukhuwah Islamiyah harus betul-betul kita wujudkan. Jauhkan prasangka buruk. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun. Niku dawuhe pangeran. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah dari perilaku buruk sangka. Kenapa? Karena buruk sangka itu adalah dosa. Padahal ijo nyongkot tok, Pak. Orang mesti bener, orang mesti dilakoni. Nyongkot tok, nyongko tanggane elek, nyongko koncone elek, niku lho wis dosa. Lho ini penting. Penyakit masyarakat kadangkala ora krasa. Loh, kalau yang semacam ini kok subur di masyarakat para jamaah, maka kita untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah itu rasa-rasanya susah. Tapi kalau kita saling percaya, kalau kita saling menghargai, kalau kita saling menghormati, insya Allah ukhuwah Islamiyah itu mudah diwujudkan. Allahumma. Termasuk pengajian niki kan, iso gabung. Lah nek iso ngeten iki nggih terus menerus. Mboten namung peringatan Isra Mi'raj. Mengke wulan poso, nuzulul Quran, gabung misalkan. Salat Id sama-sama di lapangan misalkan. Tabligh akbar sama-sama di lapangan misalkan. Karena inilah simbol-simbol Islam yang sebenarnya. Islame ketok rukun, pemeluke rukun-rukun, bersatu kan damai. Persatuan itu adalah kunci dari kesuksesan. Caranya bagaimana? Maknanya aja, artikan aja. Kalau perbedaan itu indah, nah, gitu loh. Tak contohnya lah. Contohnya gampang mawon niki lho, tarub niki lho. Sampean dengak saithik tarub iku ana warnane putih, ana warnane ungu, ana warnane biru, ana warnane abang. Kenapa tarub ini indah? Karena berbeda-beda. Ana ungu, ana putih, ana abang, akhirnya indah. Lah di masyarakat beda-beda itu mestinya juga menjadi indah gitu loh. Oh, sing sita usul nek pengajian iku nang lapangan. Oh, sita usul nggo nek pengajian sing gawa kuwe sapa? Oh, sita usul engko pakaiane ngene. Oh, usul sapa sing bagian nyiapne tarupe. Keinginannya beda-beda gitu loh. Tapi beda-beda itu kalau dijadikan satu menjadi indah. Makanya ketika ada keinginan jamaah di antara kita, masyarakat di antara kita, jangan dianggap keinginan itu adalah bertentangan. Jangan dianggap selera itu adalah menjadi musuh. Ini yang penting. Loh, kalau semuanya itu sudah bisa demikian, bahwa perbedaan itu indah,
Insyaallah para jamaah, untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah niku gampang. Nggih ngeten iki to. Panitia nyiapne tempate, ibu-ibu nyiapne kue-kue, snack-snacke. Alhamdulillah remajane teko, mbah-mbahe teko, pemudane teko, ibu-ibu teko. Kan indah. Islam itu kalau begini indah. Maka yang terpenting adalah bagaimana kita mewujudkan persatuan dibingkai dengan berbagai macam perbedaan. Kalau perbedaan dipersoalkan, orang itu pasti tidak ada yang sama, Pak. Yang terpenting adalah perbedaan itu bagaimana kita pahami. Perbedaan itu adalah keindahan di antara kita. Lah niki penting. Lan kula lan panjenengan sedaya iso memahami keinginane wong sing beda-beda niku. Ya urip niki gampil, mboten repot. Tapi sing penting apa? Kudu saling menghargai, kudu saling menghormati. Jauhkan dari buruk sangka atau mencari kesalahan-kesalahan orang lain, itu kita jauhkan. Kenapa? Karena perintah Allah kita disuruh menjauhi itu. Rasulullah juga menyuruh menjauhi itu. Lah kalau sudah Allah menyuruh, Nabi Muhammad juga menyuruh, Nabi yang kita cintai, yang akan menjamin kita di surga bersamanya, maka sebenarnya tidak ada alasan para jamaah kita semua ini untuk tidak menjalankan syariat Islam. Tidak ada alasan kita ini untuk tidak bersatu di masyarakat. Yang penting kita sesama umat muslim harus bersatu, harus kokoh agar supaya apa? Islam di lingkungan kita itu tegak. Jangan sebaliknya, kita sesama Islam udah nggak baik. Yang satu baca Yasin disalahkan, yang satu zikir di masjid disalahkan, yang satu yasinan ke rumah-rumah disalahkan. Loh, ini jadi persoalan. Padahal niku lo sae. Tiang niku ngamalne ajaran Islam niku bentuknya kan nggih angsal macam-macam. Contoh mawon lah, sedekah. Sedekah niku kan di dalam Islam sangat dianjurkan. Tapi sedekah itu kan boleh beda-beda. Yang punya uang sedekahnya pakai uang, yang punya kates sedekahnya pakai kates, yang punya pisang sedekahnya pakai pisang, yang punya sawitnya dijual, uangnya disedekahkan. Beda-beda. Tapi perintahnya apa? Kula lan panjenengan sedaya iku lho dikon bersedekah. Kenapa disuruh sedekah? Karena memang manfaatnya dari sedekah itu luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "As-shadaqatu tasuddu sab'ina baban minas-su." Sedekah itu para jamaah bisa menutup 70 pintu kejahatan. Umpama ada perkara-perkara jahat yang akan menjahati kita, yang akan merusak kita, yang akan mengganggu kita, insya Allah kalau kita rajin sedekah, itu akan dihilangkan oleh Allah, akan ditutup oleh Allah. Atau kita sendiri misalkan akan berbuat dosa, akan maksiat, akan melakukan larangan, tapi kalau kita rajin sedekah, insya Allah akan dihalangi oleh Allah, ditutup. Karena 70 pintu kejahatan akan ditutup. Siapa yang menutup? Allah. Melalui apa? Melalui kita rajin bersedekah. Ada hadis yang lain mengatakan, as-shadaqatu lidaf'il bala. Sedekah itu bisa mencegah mara bahaya. Contohnya apa? Contohnya niki gampil mawon.
Kalau ada orang bepergian, tiba-tiba nasib yang tidak diinginkan itu terjadi. Katakanlah mobilnya kecelakaan, maaf. Ternyata ada yang selamat. 10 orang, yang 2 selamat, yang lainnya nggak selamat. Ditelusuri, ternyata yang 2 itu rajin sedekah. Lah kalau dia rajin sedekah, maka akan mendapatkan manfaat sedekah. As-shadaqatu lidaf'il bala. Sedekah itu bisa mencegah mara bahaya. Lu sedekah itu enggak harus banyak, tapi yo saya ini memang banyak. Duwe 1.000 yo 1.000, duwe 50 yo 50, duwe 10.000 yo 10.000, duwe 5.000 yo 5.000, nek 2.000 yo kebanget. Tapi alhamdulillah di lingkungan kita di Kota Pekanbaru ini sedekah sangat-sangat digalakkan. Jadi di mana-mana luar biasa. Pekanbaru, Riau, Kuansing, alhamdulillah pokoknya Riau lah menyeluruh. Itu alhamdulillah sedekahnya luar biasa. Loh kita tuh bisa kok membuktikan dari hadis-hadis Rasulullah, dari dawuh-dawuh Rasulullah. Misalnya dawuh ngoten niku wau, as-shadaqatu tasuddu sab'ina baban minasu. Bisa kok kita buktikan, kita rasakan. Bisa para jemaah. Oh, ternyata betul. Oh, ternyata betul. Bahkan infak itu juga akan memperluas rezeki. Makanya Allah itu kan pernah berfirman gitu. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Lha ini lho. Perumpamaan orang yang menginfakkan harta itu ibarat 1 biji ditanam tumbuh 7 tangkai. 7 tangkai metu wae 100. Berarti kelipatannya menjadi 700. Umpama 10.000 iku nilai ini siji, iku menjadi 700 kelipatan. Berarti 10.000 kali 700 kelipatan menjadi berapa? 700.000. Loh ini manfaatnya luar biasa para jemaah. Nah, disinilah kita perlu menanamkan kecintaan kepada Rasulullah agar supaya apa? Kita memahami hadis-hadis Rasulullah. Kenapa? Karena memahami hadis Rasulullah, menanamkan kecintaan kepada Rasulullah, ini berarti bukti kita semua itu adalah cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad lah yang akan menyelamatkan kita. Nabi Muhammad lah yang akan memberikan petunjuk kepada kita. Pokoknya wong urip niku nek manut Kanjeng Nabi mesti selamat. Mulai pengajian-pengajian akbar yang seperti ini harus tetap digalakkan para jamaah. Jajal kalau tidak ada pengajian ini, kira-kira apa kita malam ini mendapatkan tausiah? Belum tentu. Apa kita tambah ilmu? Belum tentu. Maka pengajian itu sekecil apapun harus kita galakkan. Misalnya ada arisan, nggak apa-apa di dalam arisan itu diselipkan kajian 15 menit boleh, kajian 30 menit boleh, 40 menit boleh. Kenapa? Karena di situ akan selalu ada ilmu pengetahuan tentang agama Islam. Jadi kita jangan menganggap, oh biarlah orang lain yang menjalankan agama Islam. Oh tidak, harus kita. Karena wong Islam itu, wong beriman itu juga harus beramal. Enggak cukup wong Islam toh, enggak cukup.
Iman tok ya ora cukup. Jadi Islam iya, iman iya, amal ya iya. Lu amal niku bentuke macem-macem. Lah wong nek gelem amal saleh, wis Islam amal saleh, wingko yo mendapatkan balasan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah niku nate dawuh, ngeten dawe, wa amma man amana wa amila sholiha falahu jazaul husna. Artosipun barang siapa yang beriman lalu beramal soleh, maka dia akan mendapatkan balasan kebaikan. Kebaikan itu apa? Oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dijelaskan, ay al-jannah. Kebaikan itu adalah berupa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Islam, iman itu juga harus disertai dengan amal yang baik. Iman itu kan persoalan kepercayaan, persoalan keyakinan. Makanya kalau kita lihat dari definisi iman, itu nggak percaya toh apa? Al-iman huwa takriru bil lisan wa tasdiqul bil qalbi wa fa'alu bil arkan. Iman iku sak benere nggih, diucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, kemudian dikerjakan dengan amal perbuatan. Nek awake dhewe niku iman kepada Allah, tidak cukup kita itu percaya kepada Allah begitu saja. Tetapi perintah-perintah Allah harus kita laksanakan. Kalau kita ini merasa mengaku iman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak cukup hanya mengatakan saja, tidak cukup hanya membenarkan saja, tetapi perintah-perintah Rasulullah juga harus kita amalkan. Ini harus kita pahami para jamaah. Al-iman huwa takriru bil lisan wa tasdiqul bil qalbi wa fa'alu bil arkan. Berarti ada 3 komponen yang harus dipenuhi. Diucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, kemudian diamalkan dengan amal perbuatan. Lho niki karek ngukur awake dhewe niki. Awake dhewe sebenarnya wis iman tenan apa urung? Karek ngukur niki. Kalau sudah menjalankan 3 komponen ini, berarti Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian benar-benar sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dadi wong iman iku bejo, dadi wong Islam iku ya bejo. Kenapa? Yang akan menyelamatkan kita adalah keimanan kita. Yang akan menyelamatkan kita adalah Islam kita. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, mari kita sholawat lagi lah. Terakhir saya sholawat diringi ya. Nggih, monggo. Mengke di tiru nggih Bu nggih. Dijawab nggih. Nah, kados wau mawon, gampang-gampang mawon salate sadurunge kita tutup. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo. Ayo semua Bu. Lanjut. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah fi alil badri ya Allah. Ayo salatullah salamullah ala taha
ngandai angsal ganjaran, apa meneh rajin sembahyang, akhirate bakal aman. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin mulyane umat Muhammad, saben dina isa sholawat, pahalane lipat-lipat, akhirate angsal syafaat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Pun terakhir, para rawuh ingkang kula hormati, karena ini di wilayah kita, di negara kita agak sedikit kurang nyaman, nggih Bu nggih? Karena pengaruh virus corona. Mari untuk agar supaya para jamaah kita semua oleh Allah dijauhkan dari virus corona tersebut, kita bisa mengamalkan. Saya dulu waktu di pesantren itu diijazahi oleh kiai saya, atau amalan tersebut sampai hari ini di pesantren saya itu juga diamalkan. Amalannya apa? Begini saya sampaikan ya. Ada amalan yang bunyinya li khamsatin utfi biha haral wabail khotimah wal mustafa wal murtado wabnahuma wa Fatimah. Nggak hafal? Nanti saya WA-kan sajalah kepada biar hafal. Li khamsatun utfi biha haral wabail hatimah wal mustafa wal murtado wabnahuma wa Fatimah. Insyaallah nek ngamalne niki kula lan panjenengan sedaya dipun dohaken kalian virus corona. Karena ini negara sudah gaduh. Gak hanya di Indonesia saja yang gaduh, tapi di seluruh dunia. Tetapi walaupun toh demikian, kita tetap bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan berikhtiar berdoa, mengamalkan amalan tertentu agar supaya apa? Agar supaya Allah menjauhkan dari virus corona. Allahumma amin. Mangke nggih badhe salat diwaos, nggih. Diwaos terserah maosipun pinten terserah. Sing penting diwaca terus niku. Insyaallah niku mujarab. Mudah-mudahan Allah akan mengabulkan ketika kita mau rajin membaca li khamsatun utfi biha haral wabail khotimah wal mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah. Ibu-ibu jamaah hadirin sekalian, demikian tausiah ini saya sampaikan. Nampaknya waktu sudah mendekati jam 11 juga. Oleh karena itu kami awal hingga akhir, harapan saya, apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa dipahami, bisa diamalkan oleh hadirin jamaah sekalian. Dan apabila ada kekurangan, ada khilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.